bersyukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku, yang menghapus segala dosaku. Kini ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Ku ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku, yang menghapus segala dosaku. Kini ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Ku bersyukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku, yang menghapus segala dosaku. Kini ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Yang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat sore. Ya, saudara-saudara, kita sampai kepada ibadah yang ketiga pada hari ini, saudara-saudara. Tadi pagi saya sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Tuhan menyertai Yosua, dan pada waktu dia menghadapi sebuah halangan, sebuah rintangan kehidupan. Ada sungai Yordan yang cukup deras, sungai Yordan yang cukup luas pada waktu itu. Perpaduan 5 sungai yang ada di daerah utara sampai ke Israel Tengah. Bahkan sampai ke selatan, mendekati Laut Mati, mereka harus menyeberangi sungai itu di depantaran antara Sitim dengan Yeriko. Dan Tuhan memberikan pertolongan mujizat yang luar biasa. Sebab itu saya berkata, selama Tuhan beserta kita jangan takut. Selama Tuhan masih menyertai kita, tidak usah khawatir. Apapun yang Anda hadapi, selama Tuhan beserta kita, dalam penyertaannya pasti ada mujizat yang luar biasa. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Lalu pada siang hari tadi saya sampaikan firman, bagaimana orang yang disertai Tuhan? Orang yang disertai Tuhan akan menunjukkan penyertaan Tuhan lewat bekerja, lewat menabur, lewat berkarya. Ya, orang yang bekerja, yang disertai Tuhan seperti Ishak. Pada zaman-zaman kesulitan, pada masa ada kelaparan di Gerar, di Filistin. Ishak menabur, dan tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali ganda. Ternyata kata menabur adalah sebuah kata yang berarti pertama menghunus pedang. Ya, menabur itu berjuang. Menabur itu harus membawa pedang dulu. Untuk apa? Untuk menyingkirkan rumput-rumput yang ada di tanah yang akan ditaburinya. Karena di Israel kalau orang memilih tanah yang subur, saudara, tanah subur hanya ditandai dengan bertumbuhnya rumput. Kalau tanah itu ditumbuhi rumput, pasti di bawahnya ada kandungan air. Makanya mereka berkata, di tanah yang subur, yang banyak rumput, rumput bukan halangan untuk menabur.
tapi rumput adalah sebuah tanda bahwa tanah itu tanah yang subur. Apakah yang dituntut oleh orang yang disertai Tuhan? Orang yang disertai Tuhan akan bekerja, akan melakukan perjuangan, akan melakukan pekerjaan, dan di sana Tuhan akan buat dia berhasil. Menabur juga artinya invest. Orang yang tidak punya invest sudah rusak dalam hidupnya dia. Firman Tuhan berkata ada orang menghamburkan hartanya tapi menjadi lebih kaya. Kenapa? Dihamburkannya untuk investasi. Bahkan saya berkata salah satu invest dalam rohani, ada invest secara jasmani, ada invest rohani, yaitu kita menabur di ladang Tuhan dalam bentuk keikutsertaan kita dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sampai Paulus berkata, Elohim yang memberikan berkat kepada kita mesti punya hikmat, roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Ya, sebab itu saya tetap berkata, masa pandemi, masa COVID-19, masa kesukaran, masa penderitaan, kita akan tetap bekerja, menabur untuk kemuliaan Tuhan, dan taburan Anda tidak pernah sia-sia. Tidak ada invest yang tidak membuahkan sebuah hasil. Dan saya tetap yakin YHS akan menjadi jemaat yang diberkati Tuhan, walaupun masa sulit. Ya, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Sekarang coba kita lihat yang terakhir untuk hari ini, maksud saya terakhir untuk hari ini. Ya, dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12, ada lagi orang yang disertai Tuhan. Coba kita lihat model orang yang disertai Tuhan. Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Mari Pak. Lalu dia berfirman, Ya. Aku akan menyertaimu. Inilah tanda bagimu aku telah mengutus engkau. Ya. Ketika engkau membawa orang-orang itu keluar dari Mesir dan akan melayani Elohim di gunung ini. Iya, ini sebuah panggilan, Tuhan memanggil Musa. Tuhan menyatakan rencananya kepada Musa. Tuhan akan pakai Musa sebagai seorang hamba Tuhan yang hebat. Waktu dia dipanggil dalam pelayanan, dia dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saudara-saudara. Dia ditetapkan menjadi seorang pemimpin, seorang yang diberkati Tuhan, yang berumur panjang sampai 120 tahun, Bapak Ibu Saudara. Diawali dengan Tuhan berfirman, Aku akan menyertaimu. Ini kata yang bagus sekali tema kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan berkata kepada Musa, Aku akan menyertai engkau. Siapa yakin, saudara, masa-masa pandemi Tuhan tetap beserta kita. Yang yakin disertai Tuhan, angkat tangan kanan. Yang yakin saja tolong. Yang belum yakin, belajar meyakinkan diri, Tuhan menyertai saya sekalipun dalam masa sulit. Angkat tangan saudara. Kita tepuk tangan yang panjang buat Tuhan, yakin disertai Tuhan ya. Nah, waktu Tuhan berkata kepada Musa, Aku menyertai engkau, inilah tanda bagimu. Aku telah mengutus engkau, ketika nanti engkau akan membawa orang-orang itu keluar dari Mesir, yaitu orang Israel. Dan mereka akan sampai di gunung ini, Gunung Horeb. Gunung Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai dia berkata kepada Yosua tadi pagi, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau Yosua. Sore ini Tuhan berbicara kepada jemaat YHS, seperti Tuhan menyertai Musa, seperti Elohim menyertai Yosua, dia juga menyertai saya dan menyertai saudara. Yakin akan penyertaan Tuhan, ini yang paling penting. Dan orang yang yakin dalam penyertaan Tuhan, ada beberapa hal yang membuat dia melakukan sesuatu. Yang pertama kita lihat, pasal yang ketiga, tetap ayat yang berikutnya, ayat 13. Silakan. Musa berkata kepada Elohim, Musa berkata kepada Elohim, Sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel Ya, dan berkata kepada mereka, iya, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. ya. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Siapakah namanya? Apakah yang harus kukatakan kepada mereka? Apakah yang harus aku berikan jawab kepada mereka, Tuhan? Kalau aku harus melayani engkau, aku harus membawa Israel keluar dari Mesir.
Aku akan berkata, Elohim, Bapa leluhurmu, itu yang mengutus aku. Lalu bagaimana kalau sampai mereka bertanya, namanya siapa? Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat hati Musa menjadi bertumbuh. Orang yang disertai Tuhan akan punya kerinduan untuk mengerti Tuhan itu siapa? Engkau ini siapa? Saya bersyukur sebelum saya khotbah saya didoakan oleh Pastor Yusak. Ya, senior pastor kita, dia berdoa untuk saya. Persis yang saya khotbahkan didoakan tadi siang, betul ya Pak ya? Kita ini adalah gereja yang bertumbuh tentang atau kepada pengenalan kepada Bapak kita. Siapa dia itu? Orang yang disertai Tuhan akan bertumbuh dalam sebuah kehausan. Ingin mengenal namanya kebenaran. Ingin mengenal siapa engkau itu. Engkau ini siapa? Apakah engkau sama dengan yang disebut oleh mereka? Apa yang dikatakan mereka dengan apa yang kita sebut adalah pribadi yang sama? Sebuah kerinduan. Orang yang disertai Tuhan akan terus bertumbuh dalam kebenaran. Akan menyatakan dirinya, akan merasa haus dengan satu pengenalan. Siapa kalau sampai Israel tanya, siapakah engkau ini? Lanjut Pak. Berfirmanlah Elohim kepada Musa. Berfirmanlah Elohim kepada Musa. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Lalu dia berfirman. Lalu dia berfirman. Engkau akan mengatakan hal ini kepada Ini Bani yang Israel. harus engkau katakan kepada Bani Israel. Ini yang harus engkau katakan kepada Israel. Aku telah mengutus aku kepadamu. Aku telah mengutus aku kepadamu. Aku yang besar mengutus aku manusia Musa ini datang kepadamu. Lanjut Pak. Elohim berfirman lagi. Elohim berfirman lagi, dia Kepada menjelaskan lagi, dia berkata lagi, dia ajarkan lagi kepada Musa. Katakanlah demikian kepada Bani Kamu Israel. harus berkata begini kepada Israel. Lanjut. Yahweh Elohim leluhurmu. Yahweh. Elohim Abraham. Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim Ishak, Elohim Yakub. Telah mengutus aku kepadamu. Itu yang mengutus aku kepadamu. Ya. Itulah namaku untuk Dan selama-lamanya. nama itu, ya sekali lagi, dan nama itu, Dan seperti itulah aku diingat di semua aku generasi. akan diingat dengan turun-temurun. nama itu terus menerus dari generasi kepada generasi, dari keturunan kepada keturunan. Saudara-saudara. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Dan penyertaan Tuhan terhadap saya dan saudara bukan usaha kita menggapai Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang dapat kasih karunia, dapat anugerah Tuhan. Bukan aku yang memilih Tuhan, bukan Anda yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Yang setuju katakan? Amen. Makanya tidak ada orang yang bisa masuk Kristen karena kebetulan. Sekali lagi, tidak ada Kristen kebetulan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah sebuah anugerah, kita tinggal dalam anugerah. Ya, selamat bukan karena upaya, selamat bukan karena perjuangan, selamat karena anugerah Tuhan. Tapi dalam anugerah itulah orang yang hidup dalam anugerah punya kerinduan mengenal, tahu siapakah yang beranugerah kepada kita. Dan dengan kita tahu tentang dia, mengerti anugerahnya, hati saya dan hati saudara akan limpah dengan ucapan syukur. Menjadi jemaat yang ngerti berterima kasih. Israel tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan karena pengenalannya kepada Tuhan yang kurang. Sampai Tuhan mengatakan ini umat yang tidak tahu berterima kasih. Putsekanse katanya bahasa Mandarin. Putsekanse. Tidak ngerti kata se itu loh saudara. Ya, hari ini saya berkata tenang. Tetap sejahtera, tetap bahagia. Saudara pasti disertai Tuhan. Ayo kita tumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan Dia. Dan pengenalan akan Tuhan tidak pernah sia-sia.
itu akan membuat kita semakin cinta Dia, dan orang yang dicintai Tuhan akan dipelihara dengan sempurna. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Coba kita lompat pasal 4 ayat 1 mulai. Lalu Musa menjawab, tetapi seandainya mereka tidak percaya kepadaku Ya. atau tidak mendengarkan suaraku, Oke. melainkan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu Terus? Yahweh berfirman kepadanya, Lalu Yahweh berfirman, lihat. apakah Ayat yang ini, ada di Yahweh tanganmu itu? berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Terus, Ia menjawab, ya, tongkat. ya Tuhan. Nanti kalau orang Israel bertanya lagi kepadaku, bukan hanya namamu, dia bertanya, seandainya mereka katakan, bagaimana aku dapat menunjukkan bahwa engkau menyertai aku? Wah, Tuhan bertanya, ada apa di tanganmu itu Musa? Engkau lagi pegang apa? Atau engkau ini punya apa? Dia berkata, tongkat. Terus Pak? Lalu dia berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan Musa melemparkan tongkat Dan itu ke Musa tanah. melemparkan tongkat itu ke tanah. Lalu tongkat itu menjadi ular. Ya, Sehingga Musa melarikan diri menjauhi. ya, dia lari jauh dari tongkatnya yang berubah menjadi ular. Terus Pak? Tetapi Yahweh berfirman kepada Musa, Tapi Yahweh berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan ulurkan peganglah tanganmu, ekornya. peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Ya. Lalu ular itu menjadi tongkat di Iya, tangannya. cukup. Kalau kita melihat satu hal, apa yang kau pegang Musa sebagai tanda bahwa aku menyertai engkau? Musa berkata, ini ada tongkat Tuhan. Tongkat itu kalau biasa, saudara, namanya dalam bahasa Ibrani disebut dengan mateh. Mateh itu tongkat biasa. Sekedar penunjang orang berjalan, sekedar alat untuk membantu sebuah perjalanan. Kalau tongkat itu sudah dipakai untuk seorang gembala, ujungnya dikasih besi, itu namanya sudah berubah, bukan lagi mateh, tapi safet. Safet itu tongkat besi. Tongkat yang sudah punya sesuatu yang dipakai untuk menggembalakan. Tapi tongkat gembala yang berikutnya akan menjadi tongkat yang disebut dengan kusa. Kusa itu tongkat yang akan membawa sebuah tanda, mengeluarkan sebuah bunyi sehingga domba-domba mengikuti gembalanya. Itu karena tanda yang berasal dari tongkat yang namanya kusa. Mungkin dalam perjanjian baru tongkat gembala ini disebut dengan rabdos. Tapi saya katakan kepada saudara, yang namanya tongkat ini sebelum jadi rabdos, jadi kusa, jadi gesafet, dia adalah mateh, tongkat biasa. Saya cuma ingin merenungkan kepada kita sekalian, saya mengajak, Tuhan berkata kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu Musa? Musa jawab, tongkat Tuhan. Dan dengan tongkat itulah Musa mulai maju dalam sebuah kehidupan. Dari kehidupan yang putus asa, dari kehidupan yang sangat menderita, sampai dia berkata, umurku 70 tahun saja. Kalau aku kuat biar 80 tahun. Tapi kalau lebih dari 80 tahun adalah sia-sia. Kok bisa Musa mencapai umur 120 tahun? Dia meninggal, matanya belum buram. Kekuatannya belum hilang. Bagaimanakah ada pemulihan yang luar biasa dalam hidupnya Musa? Berangkat dari sesuatu yang dipegang olehnya, namanya mateh, namanya tongkat. Saya akan ajak Anda berpikir seandainya. Ini seandainya. Tuhan berkata kepada Musa, di tanganmu itu ada apa Musa? Lalu Musa berkata, tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Ya sudah. Musa ini dalam masa yang sulit di umur 70 lebih sampai 80. Paling sulit. Tapi di masa sulit itu dia punya pegangan, punya sesuatu yang dipegang.
Saya jadi ingat seorang janda yang lapor kepada Elisa, aku ini ditagih hutang, sebentar anakku akan diambil. Dia ditanya, lah kamu punya apa? Aku punya minyak sedikit. Dan minyak itu dituangkan ke buli-buli dan tidak habis-habisnya sampai cukup semuanya. Tongkat ini saudara berbicara tentang sebuah talenta, sebuah kemampuan. Sesuatu yang kita punya, mungkin harta tidak berlimpah, pasti setiap orang punya mateh ini. Masa sulit adalah masa Tuhan izinkan untuk saya dan saudara, kita tunjukkan talenta kita tunjukkan apa yang kita bisa, kita tunjukkan kemahiran kita tunjukkan apa yang kita mampu melakukannya. Dan saya percaya, sekalipun itu sederhana, dalam penyertaan Tuhan pasti jadi luar biasa. Amin. Jangan terus simpan talenta yang Anda punya. Jangan terus saudara berkata, aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak pegang apa-apa. Seandainya Musa ditanya Tuhan, engkau pegang apa Musa? Tidak pegang apa-apa. Terus apa yang terjadi saudara-saudara? Kita melihat satu contoh, satu aja sedikit lagi. Kejadian pasal 32 ayat 10. Berangkat dengan sebuah mateh. Berangkat dari satu tongkat, ada pengakuan yang begini bunyinya, tolong Pak. Aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan. Aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan. Dan akan segala kesetiaan yang Ya. telah engkau lakukan kepada hambamu. Ini perkataan seorang namanya Yakub. Dia berkata kepada kakaknya Esau. Karena kesalahan, karena dosa, karena aku menipu engkau, aku telah menjadi tidak layak dalam kemurahan. Dan akan segala kesetiaan yang engkau lakukan kepada hambamu ini. Terus Pak. Karena dengan sebatang tongkat. Karena hanya dengan sebatang tongkat. Aku telah menyeberangi sungai Yordan. Aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang aku telah menjadi dua kelompok. Tetapi sekarang menjadi dua pasukan, dua kelompok yang sangat besar. Seandainya Yakub berangkat dari rumahnya menuju ke Padan Aram, rumah Laban dengan tangan hampa, dia punya tongkat. Mungkin waktu itu hanya sebagai tongkat yang bisa dipakai menjadi tongkat gembala. Dia gembalakan domba mertuanya, saudara-saudara. Akhirnya dia menggembalakan dombanya sendiri. Akhirnya menjadi orang yang sukses dan diberkati. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah terbukti dan terlihat pada waktu saya dan Anda tidak menggunakan apa yang kita punya, talenta yang Tuhan beri. Saya tetap berkata, pandemi waktunya Anda mengolah talenta. Waktunya Anda menemukan bakat yang Anda punya. Masa pandemi adalah masa di mana saudara akan melihat sesuatu yang ada dalam hidup saudara. Hari ini Elohim bertanya, ada apa padamu? Jangan sampai engkau berkata tidak ada apa-apa. Pasti ada. Amin. Berhenti bertopang dagu. Berhenti untuk mengkhayal. Berhenti untuk berharap pandemi akan selesai kapan. Mau selesai besok atau lusa, tahun depan atau 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian. Itu urusan Tuhan. Urusan Anda adalah engkau sedang pegang apa. Engkau punya talenta apa. Engkau punya kemampuan apa. Dan waktu orang menemukan sebuah talenta. Yuk kita baca ayat penutup kita. Amsal 12 ayat 24. Tangan pekerja keras akan berkuasa. Nih, tangan pekerja keras akan berkuasa, lihat. Tangan orang yang terus bekerja akan mengubah tongkat mateh menjadi sefet, menjadi tongkat komando. Saudara-saudara tahu pejabat-pejabat semua pakai tongkat, bawa tongkat walaupun pendek. Itu tongkat komando, tongkat kekuasaan. Dan tongkat kekuasaan bukan untuk pemalas. Yang setuju katakan amin.
Tidak selamanya tongkat sederhana di tangan Anda. Tongkat sederhana dalam penyertaan Tuhan, tongkat sederhana di tangan Elohim, tongkat sederhana dengan izin Yahweh, akan menjadi tongkat kekuasaan, kemuliaan, tongkat berkat, tongkat hebat. Yang dapat membelah laut Kolsom, yang dapat menghasilkan air dari sebuah gunung batu. Ini tongkat di tangan orang pekerja keras, rajin. Lanjut Pak. Tetapi orang malas akan menjadi pekerja paksa. Tapi orang malas akan menjadi pekerja paksa. Orang malas itu tidak pernah kerja dengan senang hati. Kalau dia tidak dipaksa oleh orang lain, dia dipaksa oleh dirinya sendiri. Kenapa? Pemalas. Saya harap jemaat sore, yang saya lihat ada banyak pemuda-pemuda, pemudi-pemudi. Sekali lagi saudara yang sudah dewasa sekalipun, berhenti untuk bertopang dagu. Berhenti untuk merenung nasib. Berhenti untuk mengandai-andai. Izinkan Tuhan berkata, ada apa di tanganmu? Engkau punya talenta apa? Engkau punya bakat apa? Ya, engkau punya sesuatu. Dan biar sesuatu itu engkau unjukkan kepada Tuhan, pasti dia akan pakai untuk kehidupanmu di masa yang akan datang dengan hidup yang layak dan diberkati Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan sekali lagi. Perbuatannya
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.